جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقيكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت وعظا. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para alim ulama, khususnya guru-guru kita, alhamdulillah manung lengkap hadir pada malam hari ini. Ustaz Ahmad Thohir, Ustaz Sadali SPDI, Ustaz Abdul Somad SAG, Ustaz Ahmad Dayat, terus ketua kita, rombongan kita, ketua rombongan Bapak Ustaz Syahrudin, serta Bapak-bapak khusus ketua FKPS Bapak Dudung, serta teman-teman yang lainnya yang sangat saya banggakan. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat ta'zim serta mahabbah saya pada seluruh jamaah hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita dapat hadir melangkahkan kaki kita ke tempat ini dalam rangka mendoakan saudara kita, teman kita, orang tua kita, adik kita, almarhum Bapak Usep Supandi bin Bapak Omar. Mudah-mudahan beliau di alam kubur sana, di alam barzakh sana, dengan kita mengirimkan doa untuk beliau mendapatkan surat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahmatullah, berbicara masalah kematian, yang jelas kita semuanya akan mati. Karena tadi di mukadimah disebutkan, bahkan sering dibaca oleh para ustadz, para habaib, para asatidz, kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu nasihat buat kalian. Jadi kita ini nasihatin oleh Pak Usep ini bahwa besok juga kita akan menyusul beliau. Kita nggak tahu kapan kita mati dan di mana kita mau mati dan apa penyebabnya kita mati. Semuanya kita nggak tahu. Yang jelas kita bukan takut mati, bukan berani mati. Yang kita perlu persiapkan adalah setelah kita kematian itu. Karena orang mati itu cuma pindah tempat. Ya, dari dunia masuk ke alam kubur, alam barzakh namanya. Barzakh itu adalah dinding pemisah antara dunia dan akhirat. Makanya orang-orang sudah mati nanti itu Allah akan hidupkan kembali. Tadi ayatnya kita baca dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Dalam surat Yasin ayat 12. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang sudah mati dan menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi kita harus yakin gitu bahwa nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum kita akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, kita akan ditempatkan dulu yang disebut dengan alam kubur, alam barzakh namanya. Kita harus yakin itu bahwa ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Makanya ketika Sayyidina Utsman bin Affan berziarah ke salah satu makam, beliau menangis. Ditanya oleh para sahabat, wahai Utsman bin Affan, kenapa Anda menangis? Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa orang masuk ke alam kubur, apabila dia selamat di alam kubur, maka dia akan selamat untuk menempuh kehidupan berikutnya. Pun sebaliknya, apabila dia celaka di alam kubur, maka dia akan celaka untuk kehidupan berikutnya. Hadirin wal hadirat rahmatullah. Jadi ini nasihat buat kita. Kata beliau Rasul, nasihat itu ada dua, nasihat yang diam dan nasihat yang berbicara. Apa itu nasihat yang berbicara? Yaitu Al-Quranul Karim. Itu Al-Quran adalah nasihat buat kita yang harus kita baca dan kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma Rasulullah, bukan cuma anak-anak kita yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil akhir, di akhirat nanti. Al-Quran pun akan memberikan syafaat kepada kita. Inna hadzal Qur'ana syafi'un musyaffa'un man ittaba'a qawlahu ila jannah. Kata beliau Rasul, sesungguhnya Al-Quran adalah penuh syafaat yang diterima syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berpedoman pada Al-Quran maka akan masukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rajin baca Al-Quranul Karim. Apalagi kemarin kita baru saja digembleng bulan Ramadan. Biasanya orang rajin ya, bulan puasa Thohir, bulan Ramadan rajin baca Quran.
Selesai Ramadan bubar, nggak baca Quran lagi. Quran kita baca, kita dawamkan. Mohon maaf, saya baca Quran itu tiap habis maghrib sampai habis subuh. Alhamdulillah saya nggak pernah tinggalkan itu. Jadi kita gak usah target harus khatam Quran, yang harus kita baca Quran itu. Itu petunjuk buat kita. Hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Lalu apalagi nasihat kata Rasul? Kalau tadi nasihat yang berbicara adalah Al-Quranul Karim, nasihat yang berikutnya adalah nasihat yang diam. Apa itu nasihat yang diam? Yaitu nasihat orang mati. Itu nasihat buat kita. Kafabil mauti wa'idu. Cukuplah kematian itu nasihat buat kamu. Saya mau nanya nih, kenapa kok kalau ada orang mati ada bendera kuning di gang? Kenapa tuh? Kenapa Pak Ridwan? Kalau ada orang mati ada bendera kuning di gang, bukan bendera merah, bukan bendera biru. Kenapa kok bendera kuning Ustaz Tahir? Kita sering ke Margonda ya, ada rambu-rambu kamu ya? Iya. Ya, merah artinya apa merah? Berhenti. Hijau? Jalan. Kuning? Hati-hati loh, bisa mati. Itu maksudnya gitu. Itu bendera kuning. Ya. Lalu bagi kita orang-orang sunnah wal jamaah, kenapa kalau orang mati masukin kalian tadi ajan malamnya? Aduh, apa soal mati diajarin orang mati suruh sholat, kan ajan buat sholat? Bukan. Kita kan ada ijma, ada kias. Quran hadis, ijma dan kias. Kita sholat gitu kan ya? Kita kiaskan bahwa orang yang baru lahir diazankan oleh Rasulullah, disuruh azankan bayi yang baru lahir, betul? Diazankan kuping kanan, diobatkan kuping kiri. Tapi nggak pakai toa ajannya. Bayi baru aja kata bosan suruh ajaran yang kuping kanan pakai toa, pelanggar rambutnya. Bisa biru mati akhirnya. Nah kita kiaskan ketika dia menghadap kepada Allah di alam barzah kita azankan. Maknanya apa? Lu yang pada nganter, lu pada sholat, maksudnya gitu, lu bisa dipendem kayak begini. Tuh, paham? Paham? Ya udah ceramah kalau udah paham selesai. Benar dong, kan kita ngajar itu satu. Kenapa paham? Udah, kita tutup. Berjumpa lagi sampai minggu depan itu dalam anak-anak ngajar. Ya, jadi kepada kita semua bahwa ini nasihat buat kita, bahwa kita semua akan mati. Dan tidak ada bisa menghindari mati. Dan kapan kita mati? Nggak tahu tempatnya. Kita mati di Depok, di Cibinong, di Swiss lagi berenang mati. 14 hari baru ketemu. Itu orang kaya beda ya. Nah ini kematian kita nggak tahu. Ya kapan terjadinya? Kadang-kadang kita ngobrol, zuhur masih ngobrol ya. Terus diumumkan di masjid, innalillahi wa inna, kan kita kaget. Tadi Johor habis dari ngobrol, masih kok harus disiarin mati. Nah ini kita nggak tahu. Itu udah biasa. Yang aneh tuh Johor mati, asal masih ngobrol tuh yang aneh. Jadi hadirin rahimakumullah, jadi nasihat buat kita orang mati itu. Dan qul innal mauta alladzi tafirruna fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, kematian yang kamu hindari pasti akan menanggung kamu juga. Kita tidak bisa menghindar dari kematian. Beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu kita dengarkan orang naik pesawat pada pakai masker semua, waspada ya. Tujuannya apa? Dia agar terhindar dari corona. Ternyata pesawatnya jatuh ke lautan, mati semua. Padahal tadi pakai masker biar tidak corona kan, ya mati juga. Nah itu, jadi kita nggak tahu yang nama mati itu pasti. Dan tidak akan mati suatu makhluk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidak akan saat mati suatu makhluk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini selalu mendoakan ya saudara kita, teman kita, beliau di alam barzah sana mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwa doa kita disampaikan oleh Allah. Yang terakhir ada suatu kisah ini, Pak. Ada seorang anak muda belajar ke tempat lain. Ketika bapaknya mati nyebutnya ya. Kalau meninggal banyak, meninggalkan rumah, meninggalkan kampung, meninggalkan halaman itu meninggal. Kalau mati ya benar, sebenarnya biasanya mati ya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernapas pasti mati, akan meninggal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Jadi kalau ngomong mati kasar lo enak Al-Quran ngomongnya mati, bukan meninggal. Jadi anak muda ini belajar ke tempat lain. Ketika bapaknya mati, ini orang-orang jamaah Pak Haji, Pak Ustadz habis subuh pada takziah. Itu biasa kalau di sana gitu Pak Haji ya, Ustadz. Ketika Pak Ustadz itu baca doa nih, anaknya dari kamar keluar. Pak Haji, Pak Ustadz, bapak saya gak usah didoain, udah bakalan sampai. Begitu ngomongnya. Akhirnya kata Pak Ustadz, ya baiklah. Kalau yang doa kita nggak sampai, mari jamaah mayat ini kita sumpahin. Mudah-mudahan jadi ajar dan kubur disiksa oleh mereka. Gitu kata Pak Ustadz. Kata orang, Pak Haji, kok disumpahin? Nah iya doa aja nggak sampai kalau disumpah gitu. Udah tuh Pak Haji doain aja. Doain ya.
Hadirin wal hadirat rahimahullah, kita yakin bahwa doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa merupakan perintah dari Allah. Ya, berdoa kalian kepadaku maka akan kabulkan doa kalian. Kalau selama ini kita sering berdoa, menurut kita belum dikabulkan oleh Allah, emang belum, tapi ditunda mungkin nanti di akhirat doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kultumnya kelebihan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya saya sampaikan. Kalau ada yang benar datang dari Allah, kalau ada yang salah itu kehidupan dan kalian dari diri saya. Kalau ada kata-kata yang kasar memang saya makhluk kasar. Kalau saya makhluk halus sudah kabur. Demikian maaf para guru, para ustaz terkait bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.